Film ini bermula ketika matahari tiba-tiba saja mulai mengalami suatu reaksi hingga menimbulkan sebuah ledakan yang memancarkan panas ke seluruh luar angkasa atau biasa kita sebut sebagai badai matahari. Dan jika badai ini menabrak bumi, maka akan kemungkinan bahwa bencana mengerikan akan terjadi di seluruh dunia. Sementara itu, di suatu lautan yang ada di negara Turki, seorang penyelam bernama Arman terlihat sedang mengambil foto terumbu karang serta hewan-hewan kecil yang berada di lautan. Dan setelah selesai melakukan pekerjaannya, Arman pun kembali ke kota hingga ia tak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Kevni. Ternyata alasan Kevni menemui Arman bukan untuk mengajak ia balikan, melainkan ia ingin mengajak Arman yang merupakan seorang ahli kelautan itu untuk ikut melakukan misi penyelaman bersama kelompoknya demi mencari sebuah tempat bernama Palung Erebus yang bahkan keberadaannya masih menjadi misteri. Awalnya Arman sempat tertarik, namun saat Kevni mengatakan bahwa mereka disponsori oleh perusahaan yang bernama Yeni, entah mengapa Arman terlihat sangat kesal karena perusahaan itu merupakan perusahaan milik ayahnya sendiri dan tampaknya hubungan Arman dan sang ayah terlihat tidak baik-baik saja. Meski begitu, Kevni tetap bersikeras agar Arman mau ikut bersama mereka karena misi ini merupakan misi yang sudah mereka impikan selama ini. Dan jika Arman menolak, maka ia tak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mewujudkan impiannya dalam mencari Palung Erebus tersebut. Beberapa jam kemudian, terlihat badai matahari yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Itu kini sudah mencapai planet Merkurius, dan ketika salah satu tentara yang bernama Letnan Felix yang bertugas di pangkalan militer menyadari hal itu, ia pun langsung melaporkannya pada sang atasan tentang badai matahari yang sebentar lagi akan menabrak bumi. Keesokan harinya, Arman tiba-tiba mendapatkan dokumen aneh dari perusahaan, dan setelah ia membaca, entah mengapa isi dari dokumen itu justru membuat Arman menjadi sangat bersemangat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menemui Kevni. Tanpa disadari, ia malah bertemu dengan pria bernama Kenan yang tak lain adalah tunangan Kevni, yang mana hal itu membuat perasaan Arman menjadi campur aduk tak karuan karena ia tak menyangka bahwa Kevni bentar lagi akan menikah. Lalu saat Arman mencoba bertanya tentang misi yang hendak dijalankan oleh Kevni, Kevni pun mulai menjelaskan bahwa alasan mengapa ayah Arman ingin mendanai misi ini, yaitu bukan hanya sekedar untuk mencari Palung Erebus saja, melainkan mereka ingin mencari sumber daya minyak bumi dan juga gas alam yang sudah terkubur di sana selama ratusan tahun. Tetapi jika mereka bisa menemukan koral hitam atau mungkin terumbu karang emas yang terkenal sangat langka yang sudah Arman cari selama ini, maka mereka bisa saja mencegah perusahaan itu untuk melakukan pengeboran di sana. Karena koral hitam dan juga terumbu karang emas yang merupakan salah satu spesies yang dilindungi di seluruh dunia. Tanpa berlama-lama, Arman pun langsung setuju untuk ikut menjalankan misi tersebut. Dan sebelum mereka berangkat, Arman sempat berkenalan dengan para kru yang terdiri dari Rana, yaitu asisten Kevni, Sam, ahli biologi kelautan yang juga teman lama Arman, serta Felix yang merupakan seorang oceanografer. Namun ketika Arman tahu bahwa Kenan tak akan ikut bersama mereka, entah mengapa ia malah merasa cemburu padanya. Sementara itu di markas militer, Felix sempat mendengar percakapan dari para atasan bahwa badai matahari yang hendak menabrak bumi bisa menghancurkan peradaban umat manusia. Dan setelah ia pulang ke rumah, Felix langsung menghubungi keluarganya sambil menyuruh mereka untuk mengumpulkan persediaan serta bersembunyi di ruang bawah tanah karena beberapa hari lagi sebuah bencana badai matahari akan menabrak bumi. Sayangnya Felix baru sadar bahwa telepon miliknya ternyata sudah disadap oleh para militer, dan saat para tentara hendak menangkap Felix, Felix pun mencoba mengelabui para tentara itu dengan meninggalkan HP-nya di sana hingga ia berhasil kabur menggunakan mobil milik para tentara. Di sisi lain, Arman dan kawan-kawan mencoba melakukan tes pada kapal selam untuk mencari tahu seberapa kuat kapal selam itu bisa membawa mereka menuju kedalaman laut. Dan saat sedang melakukan pengujian, tiba-tiba mereka kehilangan kontak dengan Kenan dan juga sang kapten yang berada di kapal, yang mana hal itu membuat mereka sempat mengira bahwa ada kerusakan di bagian alat komunikasi. Setelah menyelam selama lebih dari 12 jam, Arman kemudian memutuskan untuk kembali ke permukaan terlebih dahulu agar mereka bisa melakukan perbaikan pada alat komunikasi. Tetapi ketika Arman naik ke atas kapal, entah mengapa mereka tak bisa menemukan seorang pun di sana, seperti semua orang tiba-tiba saja lenyap begitu saja. Pada akhirnya Arman berhasil menemukan sebuah rekaman dari Kenan yang mengatakan bahwa mereka baru saja mendapatkan kabar tentang bencana badai matahari yang telah membunuh jutaan umat
umat manusia. Sehingga ia dan para awak kapal bergegas kembali ke daratan untuk mencari pagar atau tempat persembunyian lain yang bisa melindungi mereka dari sinar matahari. Mendengar hal itu, Arman dan kawan-kawan pun memutuskan untuk kembali ke dermaga agar mereka bisa mencari keberadaan teman-temannya. Namun saat mereka sampai di daratan, tiba-tiba mereka melihat ada suatu objek di radar yang mulai mendekat ke arah mereka, dan ternyata itu merupakan sebuah kapal selam raksasa yang bernama S Yokohama 245 milik Angkatan Laut Turki. Lalu ketika sang kapten bernama Erenay bertemu dengan Arman, ia pun bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi pada seluruh orang di kota dan mengapa pangkalan militer tak menjawab komunikasi mereka, sehingga Arman mencoba menunjukkan rekaman dari Canon tentang bencana badai matahari yang telah merenggut jutaan nyawa manusia. Setelah mengetahui tentang bencana tersebut, Kapten Erenay menyuruh anak buahnya untuk segera mencari di mana bunker yang dikatakan oleh Canon itu berada. Namun sang kapten memperingatkan bahwa mereka hanya memiliki waktu beberapa jam saja karena mereka harus segera kembali ke dalam kapal selam sebelum matahari terbit. Di sisi lain, Arman menyuruh Felix dan Sam untuk pergi ke gardu listrik terdekat karena mereka harus mengecek sumber daya kapal selam mereka terlebih dahulu agar kapal itu bisa membawa mereka ke dalam lautan selama matahari terbit. Sementara Arman dan Kevni bersama sang wakil kapten bernama Umu berencana pergi ke kota untuk mencari persediaan. Saat mereka tiba di kota, mereka akhirnya menemukan ada banyak orang yang kini sudah meninggal dunia dengan kondisi yang cukup mengerikan. Bahkan mereka juga menemukan lebih banyak lagi orang di dalam salah satu gereja, yang mana hal itu menandakan bahwa bersembunyi di dalam bangunan tertutup tak bisa melindungi mereka dari radiasi badai matahari. Meski Arman dan kawan-kawan sudah berkeliling kota, mereka tak bisa menemukan seorang pun yang berhasil selamat. Namun tanpa disadari, tiba-tiba para marinir lain menghubungi Umu sambil mengatakan bahwa mereka menemukan ada satu orang yang masih hidup karena orang itu bersembunyi dalam sebuah berangkas penyimpanan uang yang ada di sebuah bank. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, orang itu sempat mengatakan beberapa kata, salah satunya yaitu mereka tak mungkin bisa selamat dari bencana radiasi badai matahari. Sebelum akhirnya Umu terpaksa menembak orang itu karena ia tak tega melihat orang itu merintih kesakitan. Menyadari bahwa waktu mereka hanya tersisa sedikit sebelum matahari terbit, Umu menyuruh para marinir untuk kembali ke dalam kapal selam. Namun karena Kevni masih ingin mencari keberadaan Canon terlebih dahulu, Umu pun memperingatkan bahwa mereka berdua hanya memiliki waktu 30 menit. Dan jika mereka berdua belum kembali, maka ia akan membawa kapal selam itu ke dalam lautan. Ketika Umu dan para marinir lain kembali ke dermaga, beberapa marinir nakal mencoba mengambil uang yang ada di dalam bank, yang mana hal itu membuat para marinir sempat bertengkar satu sama lain karena beberapa di antara mereka tak suka dengan perbuatan kriminal. Di saat yang bersamaan, Felix dan Sam akhirnya berhasil memperbaiki gardu listrik yang menyuplai pasokan listrik di seluruh kota. Tetapi siapa sangka hal itu justru membuat sistem keamanan yang ada di bank kembali menyala dan membuat beberapa marinir terjebak di dalam brankas tersebut. Hingga hanya satu marinir bernama Altan saja yang terpaksa harus meninggalkan kakak dan juga teman-temannya di sana. Setelah Sam dan Felix kembali ke dermaga, Rana mencoba menghubungi Arman dan Kevni agar ia bisa menyuruh mereka untuk segera kembali. Namun sayangnya ia tak bisa terhubung dengan mereka berdua karena ternyata Arman dan Kevni sedang pergi menuju ke sebuah bunker tua yang letaknya cukup jauh dari dermaga. Di dalam bunker tua tersebut, Arman dan juga Kevni pun menemukan ada banyak sekali orang yang sudah tidak bernyawa. Bahkan di sana juga mereka menemukan tubuh Canon yang kini sudah meninggal dunia, yang mana hal itu menandakan bahwa bunker itu tak cukup kuat untuk bisa melindungi orang-orang dari radiasi badai matahari yang bisa membunuh manusia hanya dalam hitungan menit saja. Pada akhirnya Kevni terpaksa harus merelakan kepergian kekasihnya itu dan mereka berdua pun bergegas kembali ke dermaga sebelum matahari terbit. Sementara Umu memerintahkan para marinir untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi matahari terbit dan mereka harus segera kembali ke dalam lautan. Tak lama kemudian, Arman yang tiba di dermaga pun menceritakan pada Umu bahwa kakaknya yang bernama Engine terjebak di dalam berangkas bersama beberapa tentara lainnya, sehingga Umu pun menjadi kesal karena Engine merupakan seorang ahli mesin yang sangat mereka butuhkan jika terjadi kerusakan di dalam kapal selam mereka.
Singkat cerita, setelah semua orang masuk ke dalam kapal selam, sang kapten pun terpaksa memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelam. Tak peduli Arman dan Kevni belum kembali, karena mereka hanya memiliki waktu beberapa menit saja sebelum matahari mulai terbit. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Arman dan Kevni berhasil sampai ke dermaga, yang mana hal itu membuat Rana dan kawan-kawan meminta agar sang kapten mau membukakan pintunya. Dan pada akhirnya sang kapten memperbolehkan mereka berdua untuk masuk ke dalam kapal. Namun entah mengapa Umu justru menyalahkan mereka berdua atas kematian Enjin dan anak buahnya yang lain. Selama berada di dalam kapal selam, salah seorang marinir bernama Yonka mengajak Arman dan yang lain untuk berkeliling memperingatkan tempat apa saja yang tak boleh mereka masuki. Tetapi ketika semua orang sedang sibuk, terlihat salah satu marinir mulai bersikap sangat aneh. Bahkan dia sempat berhalusinasi dengan melihat ibunya sendiri yang sudah meninggal dunia. Tak lama kemudian, tiba-tiba suara alarm berbunyi dan kapal selam pun mulai bergetar hebat akibat adanya kerusakan di bagian luar, yang mana hal itu membuat semua orang sempat panik karena mereka sudah tidak memiliki seorang ahli mesin lagi. Namun untungnya Arman berhasil mengatasi masalah tersebut. Kapten Erenai pun langsung menyuruh para marinir lain untuk menahan si marinir bermasalah yang bernama Barry. Lalu ia bertanya pada Arman mengapa ia bisa tahu bagaimana cara mengatasi kerusakan pada kapal selam, sehingga Arman mencoba menjelaskan bahwa ia memiliki kapal selam sendiri yang biasa ia dan timnya gunakan untuk melakukan riset pada ekosistem di lautan. Menyadari bahwa Arman bukanlah sekedar teknisi biasa, Kapten Erenai akhirnya menjadikan Arman sebagai ahli mesin mereka yang baru. Tetapi entah mengapa Umu, Altan dan beberapa marinir lain sepertinya tidak suka jika Arman yang bukan seorang marinir itu menjadi atasan mereka. Bahkan Altan sempat menghubungi rekan-rekan Arman untuk melampiaskan kekesalannya. Kemudian melaporkan kejadian itu pada Arman dan juga Kapten Erenai karena ia tidak terima jika para marinir itu berbuat semena-mena pada mereka. Namun Erenai tak percaya dengan hal itu karena selama ini anak buahnya memiliki sikap disiplin dan selalu menghormatinya dari dirinya, sehingga ia menyarankan agar Arman dan Kevni mencoba berbaikan dengan para marinir tersebut. Singkat cerita, saat Altan dan kawan-kawan sedang bersantai di kamarnya, salah satu marinir mengatakan bahwa kaleng makanan yang mereka sembunyikan di dalam ruangan tiba-tiba saja menghilang. Dan saat Altan menemukan Kevni yang sedang mengecas laptop, Altan pun langsung menuduh bahwa Kevni lah yang sudah mencuri makanan kaleng mereka. Tetapi untungnya Yonka berhasil menghentikan perbuatan Altan tersebut. Altan yang sudah sangat marah pun akhirnya mengajak para marinir lain untuk melaporkan pada Kapten Erenai tentang makanan kaleng mereka yang hilang, sambil menuduh bahwa Arman dan kawan-kawan lah yang sudah mencuri kaleng tersebut. Dan ia juga menyarankan agar sang kapten mau mengeluarkan para pencuri itu dari kapal selam mereka. Di sana Arman berusaha menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya tidak mungkin mencuri makanan dari mereka, dan ia pun juga mencoba mengajak semua orang untuk saling melindungi satu sama lain, karena di tengah bencana mematikan ini mereka harus saling bekerja sama agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh para marinir seperti Erenai dan yang lain, serta pengetahuan yang dimiliki oleh para ilmuwan seperti Kevni dan kawan-kawan, Arman yakin bahwa mereka pasti bisa selamat dari bencana yang sudah memakan banyak sekali korban jiwa ini. Dan ada kemungkinan bahwa mereka lah yang akan mempertahankan peradaban umat manusia. Tanpa disadari, tiba-tiba Felix datang sambil mengatakan bahwa ia sempat melihat si Barry yang masuk ke ruangan torpedo sambil membawa sebuah granat, yang mana hal itu membuat semua orang sangat panik karena jika seluruh torpedo itu meledak, maka kerusakan yang ditimbulkan akan langsung menenggelamkan kapal selam tersebut. Kapten Erenai mencoba berbicara dengan Barry, berharap dia bisa membujuknya, namun sayangnya usaha sang kapten sia-sia karena Barry kini sudah gila. Bahkan ia menganggap bahwa bencana ini merupakan kiamat yang diturunkan oleh Tuhan untuk membersihkan bumi dari umat manusia, sehingga ia berencana melenyapkan semua orang yang masih selamat dari bencana tersebut. Menyadari bahwa Barry hendak meledakkan granatnya, sang Kapten Erenai pun langsung menutup pintu ruangan torpedo karena ia tak ingin anak buahnya yang lain terluka. Dan setelah granat itu meledak, suara alarm pun seketika berbunyi, yang mana hal itu menandakan bahwa ada kerusakan parah yang akan terjadi pada kapal selam tersebut. Untungnya ledakan dari granat itu tidak mengenai torpedonya meledak, tetapi Arman dan para marinir yang lain tetap harus menutup lubang kecil yang ditimbulkan oleh ledakan itu. Karena jika mereka membiarkannya terlalu lama, ada kemungkinan lubang kecil itu bisa menjadi semakin besar akibat tekanan bawah laut yang terlalu kuat. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya
akhirnya berhasil menambal lubang kecil tersebut. Namun Arman mengatakan bahwa tambalan itu tak akan bisa bertahan lama, sehingga mereka tak punya pilihan lain selain menutup lubang itu dari luar, dan jika tidak maka mereka semua akan tidak bisa selamat sebelum matahari terbenam. Meski mereka memiliki peralatan las serta peralatan selam, Umu mengatakan bahwa hampir semua orang yang ada di kapal selam itu tidak memiliki pengalaman dalam memperbaiki kapal sama sekali selain Arman dan Yonka, yang kini sedang bersedih karena ia baru saja kehilangan Kapten Erenai yang juga merupakan ayahnya sendiri. Singkat cerita, ketika Arman dan Yonka hendak keluar dari kapal selam, Umu yang kini diangkat sebagai kapten yang baru menggantikan Kapten Erenai pun sempat memperingatkan mereka berdua untuk berhati-hati karena mereka masih berada di dalam laut. Dan tampaknya Umu kini sudah tidak memiliki dendam pada Arman lagi, bahkan dia malah terlihat khawatir jika terjadi sesuatu pada mereka berdua. Setelah Arman dan Yonka keluar dari kapal selam, tanpa berlama-lama mereka pun segera berenang mencari bagian kapal yang rusak. Lalu dengan peralatan khusus yang bisa digunakan di dalam air, mereka berdua mulai melakukan pengelasan untuk menutup lubang di dinding kapal selam tersebut. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba ada seekor ikan yang membuat Yonka terkejut dan dia pun tak sengaja menjatuhkan kalung milik sang ayah, sehingga ia mencoba mengambil kalung itu kembali. Namun siapa sangka ia malah tak bisa menemukan lokasi kapal selam akibat kondisi laut dalam yang sangatlah gelap. Beruntungnya Arman berhasil menemukan keberadaan Yonka, dan karena oksigen mereka kini sudah sangat menipis, mereka berdua pun segera kembali ke dalam kapal selam. Tetapi di sana Arman menyuruh Yonka untuk tidak mengatakan tentang kejadian itu pada siapapun karena ia tidak ingin dianggap sebagai pahlawan. Arman kemudian memperingatkan Umu bahwa perbaikan yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah perbaikan kecil dan ada kemungkinan bahwa tambalan itu bisa lepas begitu saja, sehingga ia tidak menyarankan mereka untuk membawa kapal selam itu dengan kecepatan penuh, apalagi ngebut dan juga ugal-ugalan. Mendengar hal itu, Umu berencana pergi ke sebuah pangkalan angkatan laut yang letaknya tidak jauh dari sana agar mereka bisa memperbaiki kerusakan kapal selam secara menyeluruh saat matahari terbenam. Dan ia juga memerintahkan para marinir untuk tidak kebut-kebutan serta menjalankan kapal selam itu dengan kecepatan normal saja. Selama di perjalanan, Umu dan Yonka sempat mengingat sedikit kenangan masa lalu tentang Kapten Erenai, di mana dulu Kapten Erenai sering menceramahi Umu gara-gara ia selalu pilih-pilih makanan. Namun tak hanya itu, Erenai juga merupakan salah satu kapten yang paling peduli pada anak buahnya. Bahkan Umu sudah menganggap Erenai seperti ayahnya sendiri. Di sisi lain, Felix menceritakan pada Arman bahwa Sam sepertinya mengalami sakit demam, dan karena obat-obatan yang ada di dalam kapal selam tidak terlalu lengkap, Arman pun mengatakan jika nanti mereka sudah sampai di daratan, maka mereka harus segera mencari apotek untuk mengumpulkan berbagai macam obat-obatan. Singkat cerita, setelah mereka tiba di pangkalan angkatan laut, Umu memerintahkan Altan dan para marinir yang lain untuk berpencar agar mereka bisa mencari informasi tentang apa saja yang terjadi pada orang-orang di pangkalan tersebut. Dan ketika mereka mencoba masuk ke sana, mereka pun menemukan bahwa semua orang di pangkalan ternyata sudah meninggal dunia. Dan para marinir yang lain kemudian memakamkan seluruh orang yang sudah meninggal secara bersamaan. Lalu mereka juga mengadakan upacara pemakaman Kapten Erenai untuk memberikan penghormatan terakhir padanya. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Umu mulai berhalusinasi dan ia melihat ada sosok anak kecil yang terbaring di dalam tanah. Selama beberapa hari mereka mencoba memperbaiki kapal selam saat matahari terbenam dan kembali ke dalam laut saat matahari mulai terbit. Namun karena keterbatasan orang, perbaikan yang mereka lakukan sepertinya berjalan dengan sangat lambat, yang mana hal itu membuat persediaan makanan mereka kini menjadi semakin menipis. Setelah matahari terbenam, Yonka dan Altan bergegas pergi ke gudang yang ada di pangkalan untuk mengambil beberapa persediaan makanan. Sementara Sam dan Kevni mencoba pergi ke pusat kesehatan terdekat untuk mencari persediaan obat-obatan dan juga vitamin. Di sisi lain, Felix yang sedang memasak di dalam kapal selam tiba-tiba mendengar ada suara aneh, dan ketika ia mencoba mengeceknya, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius yang hendak kabur dari kapal tersebut, sehingga ia pun mengajak para marinir yang lain untuk segera mengejarnya karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya orang itu dan bagaimana bisa ia berada di dalam kapal selam tersebut.
Tampaknya wanita itu bukanlah wanita biasa karena ia mampu mengalahkan beberapa marinir dengan sangat mudah, dan setelah melakukan pengejaran, para marinir akhirnya berhasil menangkap si wanita misterius yang ternyata adalah Letnan Felix yang sebelumnya mencoba kabur dari kejaran para tentara. Umu dan Yonka kemudian mencoba menginterogasi Felix sambil menanyakan siapa sebenarnya dirinya dan mengapa ia bisa berada di dalam kapal selam. Lalu saat Felix dan Rana berhasil menemukan baju tentara milik Felix, Felix pun akhirnya menceritakan bahwa dirinya merupakan seorang tentara yang bertugas mengawasi satelit milik pangkalan militer. Setelah Felix mendengar percakapan dari para atasan tentang badai matahari yang akan melenyapkan umat manusia, ia pun dikejar oleh para tentara gara-gara ia membocorkan informasi itu untuk menyelamatkan keluarganya. Dan saat Felix tahu bahwa kapal selam hendak menjalankan sebuah misi, ia pun akhirnya menyelinap dan bersembunyi di dalam kapal itu. Selama berada di dalam kapal selam, ternyata Sally mengetahui beberapa rahasia dari para marinir, termasuk rahasia Yonka yang hampir tenggelam gara-gara ia mengambil kalung milik ayahnya. Bahkan, ia juga menyebutkan bahwa Kapten Erenai merupakan seorang mata-mata karena setelah badai matahari terjadi, ia diam-diam berkomunikasi dengan seseorang yang ternyata juga selamat dari bencana tanpa mengatakan hal itu pada anak buahnya. Mendengar hal itu, Yonka dan Umu pun segera menggeledah ruangan milik Kapten Erenai, dan di sana mereka akhirnya menemukan sebuah buku catatan yang berisi sebuah koordinat yang mengarah ke suatu tempat serta nama-nama para ilmuwan yang ada di kapal selam. Namun ada suatu hal yang aneh di sana karena hanya nama Kevni saja yang ditandai oleh Kapten Erenai. Di saat yang bersamaan, terlihat Kevni diam-diam masuk ke dalam ruangan komputer yang ada di pangkalan militer. Lalu ia pun mencoba membajak salah satu komputer dengan menggunakan alat miliknya, tetapi sayangnya ia gagal karena komputer itu tidak bisa terhubung ke jaringan yang ada di server. Sementara itu, di dalam kapal selam, tiba-tiba beberapa marinir mulai menunjukkan gejala penyakit yang mana hal itu membuat mereka sempat mengira bahwa para marinir itu terinfeksi oleh wabah misterius. Namun di sana Sam yang merupakan seorang ahli biologi mengatakan bahwa hal itu bukan disebabkan oleh wabah melainkan gara-gara mereka memakan makanan yang diambil dari pangkalan. Tampaknya radiasi dari badai matahari membuat makanan-makanan itu mengalami kerusakan, bahkan semua makanan itu kini sudah tidak memiliki rasa lagi, sehingga makanan-makanan tersebut berubah menjadi zat beracun yang bisa membuat seseorang mengalami sakit perut. Meski begitu, Sam mengatakan bahwa makanan yang disimpan di dalam kaleng mungkin bisa bertahan lebih lama dari paparan radiasi. Dan tanpa berlama-lama, Umu pun memerintahkan semua orang untuk berpencar agar mereka bisa mencari makanan kaleng sebanyak-banyaknya sebelum makanan itu rusak akibat terkena radiasi badai matahari. Selagi orang-orang mencari makanan, Umu pun melepaskan Sally lalu ia membawanya ke pangkalan militer agar Sally bisa mencari tahu tentang siapa sebenarnya identitas Kevni. Namun ketika mereka sedang melakukan pencarian, mereka malah tak sengaja terhubung dengan salah satu frekuensi radio yang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Sayangnya karena suara itu tidak terlalu jelas, mereka pun kembali melanjutkan pencarian tentang identitas Kevni hingga mereka berhasil menemukan bahwa Kevni ternyata merupakan salah satu ilmuwan yang bekerja sama dengan organisasi milik NATO, dan tampaknya mereka sudah lama tahu tentang bencana badai matahari ini. Di sisi lain, Felix tiba-tiba menemukan sebuah gudang yang berisi banyak sekali makanan kaleng, yang mana hal itu membuat mereka sangat lega karena kini mereka tak perlu khawatir dengan persediaan makanan lagi. Namun sayangnya setelah mereka membuka beberapa kaleng dan mencicipinya, mereka tak menyangka bahwa semua makanan itu ternyata sudah rusak. Sementara itu, saat Umu hendak menceritakan tentang identitas Kevni pada Yonka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sebuah pesawat yang melintas tepat di atas mereka. Dan mereka pun menjadi semakin kebingungan bagaimana bisa ada pesawat yang selamat di tengah bencana badai matahari yang sudah menghancurkan peradaban umat manusia. Tanpa berlama-lama, Umu dan Sally pun kembali ke ruangan komputer untuk mencari informasi tentang pesawat tersebut. Namun di sana mereka malah terhubung dengan orang-orang yang sebelumnya melakukan kontak dengan mereka. Hingga akhirnya mereka tahu bahwa orang-orang itu berasal dari Rusia dan mereka melakukan kontak melalui stasiun luar angkasa. Saat Sally mencoba melacak keberadaan pesawat tersebut, entah mengapa ia melihat Umu yang diam-diam menulis sesuatu di sebuah kertas. Lalu ia menyimpan kertas itu di dalam sakunya tanpa mengatakan apapun kepada Sally, yang mana hal itu membuat Sally menjadi curiga dengan Umu. Tak lama kemudian, Arman dan kawan-kawan mendatangi Umu dan Sally untuk mencari tahu informasi tentang pesawat yang mereka lihat
lihat sebelumnya. Dan tampaknya pesawat itu mencoba menghindari matahari dengan cara terbang mengelilingi bumi. Menyadari hal itu, Arman meminta Sally menghubungi pesawat tersebut berharap mereka bisa bertemu dengan orang-orang itu. Karena persediaan makanan mereka kini sudah sangat menipis, tetapi Umu justru tak setuju karena ada kemungkinan bahwa orang-orang yang ada di pesawat merupakan orang-orang jahat yang mungkin akan merebut makanan mereka. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke kapal selam terlebih dahulu karena beberapa menit lagi matahari akan segera terbit. Dan ketika Kevni mengajak Sam untuk kembali ke dalam kapal selam, entah mengapa Sam mengatakan bahwa ia sudah lelah dengan semua ini sehingga ia berencana untuk tetap tinggal di daratan sambil menunggu matahari terbit. Meski Kevni sudah memaksa Sam untuk kembali, Sam justru mengatakan bahwa ia tak ingin merasakan sakit lagi dan ia pun menyuruh Kevni untuk menyampaikan salam perpisahan pada Arman dan kawan-kawannya. Yang mana hal itu membuat Kevni tak punya pilihan lain selain menuruti perkataan Sam. Lalu saat matahari mulai terbit, Sam menyambut hangatnya sinar matahari dengan senyuman, tak peduli badai matahari perlahan-lahan mulai menghancurkan seluruh tubuhnya. Sementara Kevni dan kawan-kawan hanya bisa pasrah karena mereka tahu bahwa Sam tak mungkin bisa selamat dari radiasi badai matahari tersebut. Di sisi lain, Umu mencoba menenangkan Rana dengan mengajaknya masuk ke dalam ruangan miliknya. Lalu di sana ia pun memberikan Rana sebuah minuman sambil mengatakan bahwa setiap kali ia melihat Rana, Umu selalu teringat dengan adiknya yang mungkin sudah meninggal akibat terkena bencana badai matahari. Singkat cerita, keesokan harinya, Umu dan yang lain kembali melakukan pelacakan pada pesawat yang mereka lihat sebelumnya. Lalu ketika mereka berhasil menemukan keberadaan pesawat itu, entah mengapa pesawat itu ternyata berputar arah dari yang sebelumnya berada di wilayah Spanyol. Sekarang mereka justru berada di negara Bulgaria yang ada di dekat negara Turki. Tampaknya orang-orang yang berada di pesawat itu telah menemukan tempat persembunyian dan Sally pun ingat bahwa di sana terdapat sebuah bunker milik NATO yang letaknya sangat jauh di dalam tanah, sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berlindung di sana berhasil selamat dari bencana radiasi badai matahari. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan dari seseorang yang mengatakan bahwa mereka memiliki tempat persembunyian yang terletak di wilayah tambang yang ada di negara Spanyol. Bahkan orang itu juga mengatakan bahwa mereka memiliki banyak sekali persediaan yang cukup untuk digunakan oleh banyak orang. Setelah kejadian itu, Kevin mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Spanyol karena berdasarkan informasi yang mereka terima, orang-orang dari tambang itu memiliki persediaan yang cukup untuk banyak orang. Namun sayangnya, Umu malah menyuruh semua orang untuk pergi ke Bulgaria karena menurutnya bunker perlindungan milik pasukan militer NATO jauh lebih meyakinkan daripada pertambangan yang ada di negara Spanyol. Selama di perjalanan, Umu mencoba membuka catatan milik Kapten Erenai dan saat ia menemukan sebuah kode yang tersembunyi di dalamnya, ia mencoba menggunakan kode itu untuk membuka akses milik Kapten Erenai hingga ia berhasil mendapatkan informasi tentang orang-orang yang pergi menuju ke Norwegia. Lalu Umu pun diam-diam menyuruh Aktan untuk mengarahkan kapal menuju ke Norwegia. Ketika semua orang sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara ledakan dan suara alarm pun mulai berbunyi, yang mana hal itu membuat semua orang panik karena mereka mengira bahwa kapal selamnya hendak meledak. Tetapi Umu justru mengatakan bahwa semua baik-baik saja karena ia hanya ngeprank untuk membangunkan semua orang. Umu kemudian mengatakan bahwa mereka tak perlu pergi ke Bulgaria sambil berbohong bahwa semua orang yang ada di sana kini telah meninggal dunia, dan ia pun berencana pergi ke Norwegia karena di sana terdapat sebuah tempat bernama Gudang Kiamat, yaitu sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam benih tanaman dari seluruh dunia. Umu berencana mengambil benih tanaman dari sana agar mereka bisa melakukan budidaya hidroponik dan menumbuhkan tanaman mereka sendiri di dalam kapal yang nantinya bisa mereka gunakan sebagai bahan persediaan makanan mereka. Tampaknya Arman, Yonka, dan para marinir lain setuju dengan perkataan Umu, namun Kevni justru menolak karena perjalanan menuju Norwegia sangatlah jauh dan memakan waktu selama berhari-hari. Bahkan mereka juga tak mungkin bisa menumbuhkan tanaman dengan cepat, sehingga ia menyarankan agar mereka pergi ke tambang yang ada di Spanyol terlebih dahulu. Awalnya mereka sempat berdebat satu sama lain untuk menentukan di mana tujuan mereka selanjutnya. Namun pada akhirnya Umu pun mengalah dan dia setuju untuk pergi ke tambang tersebut. Tetapi jika nanti terjadi sesuatu pada mereka, maka Kevni lah yang harus bertanggung jawab karena ini merupakan idenya. Sebelum berhenti, Sally sempat curiga pada Kevni yang sering membuka laptopnya secara diam-diam di dalam toilet, dan di saat yang bersamaan Sally juga tak sengaja mendengar percakapan antara Umu dan Altan yang sedang membicarakan tentang rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Lalu setelah mereka tiba di
Spanyol. Tanpa berlama-lama mereka semua segera mencari kendaraan yang masih bisa dipakai. Kemudian dengan menggunakan kendaraan itu mereka pun pergi menuju ke pertambangan yang letaknya hanya sekitar 2 atau 3 km saja dari dermaga. Ketika tiba di pertambangan, mereka melihat bahwa lift yang ada di sana hanya bisa dinaiki oleh 5 orang saja. Sehingga Umu mengajak Arman, Kevni, dan 2 orang marinir bersenjata untuk ikut masuk ke dalam pertambangan lebih dahulu. Sementara Yonka dan yang lain menunggu giliran selanjutnya. Tetapi setelah Umu dan yang lain sudah tiba di dalam tambang, entah kenapa tiba-tiba liftnya macet dan tak bisa digunakan lagi. Yang mana hal itu membuat Yonka langsung menyuruh para marinir lain untuk mencari jalan masuk yang lain. Dan tampaknya mereka tak sadar bahwa lift itu sengaja dimatikan oleh salah satu orang yang ada di dalam tambang. Di sisi lain, ketika Sally menyelinap masuk ke dalam ruangan Kevni, tiba-tiba Altan datang dan mulai menyudutkannya. Bahkan ia juga mencoba menyerangnya, yang mana hal itu membuat Sally tak punya pilihan lain selain melawan balik hingga ia berhasil membuat Altan pingsan. Sally kemudian mencoba membuka laptop milik Kevni dan di sana ia pun menemukan beberapa pesan tersembunyi antara Kevni dengan seorang pria misterius yang membahas tentang bencana badai matahari. Bahkan pesan itu sudah ada sebelum bencana itu benar-benar terjadi. Sementara itu dalam tambang, tiba-tiba Umu dan yang lain disergap oleh para penambang dan di sana para penambang itu pun menceritakan bahwa mereka sengaja mengirimkan sebuah pesan palsu berharap ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka juga sudah kehabisan persediaan makanan. Mendengar hal itu, Arman sudah berusaha menenangkan para penambang itu dengan mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan mereka jika mereka mau bekerja sama. Namun Umu malah menembaki para penambang itu hingga akhirnya pertarungan antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Di sisi lain, saat Yonka mendengar suara tembakan, ia pun menyuruh Felix dan Rana untuk mencari cara agar mereka bisa menyalakan liftnya. Sementara Yonka sendiri berencana untuk turun ke dalam tambang agar ia bisa membantu Umu dan kawan-kawan yang kini sedang berduel dengan para penambang. Setelah menelusuri lorong, Yonka akhirnya berhasil menemukan Kevni yang sedang bersembunyi. Dan di sana mereka pun menemukan beberapa orang dengan kondisi yang sudah sangat mengerikan, seperti sudah dimakan hidup-hidup. Yang mana hal itu menandakan bahwa para penambang kini sudah menjadi kanibal yang rela memakan orang lain demi mengatasi rasa lapar mereka. Lalu ketika semua orang sudah berkumpul di dalam lift, Arman menemukan tombol yang digunakan untuk menyalakan lift dan pada akhirnya mereka berhasil keluar dari tambang tersebut tepat sebelum para penambang menangkap mereka semua. Umu kemudian menyuruh semua orang untuk kembali ke dermaga, namun tanpa disadari entah mengapa Kevni dan Arman tak bisa menemukan kunci mobil milik mereka. Karena ternyata Felix lupa memberikan kunci yang sebelumnya sudah dititipkan Arman padanya. Dengan terpaksa Arman dan Kevni pun memutuskan untuk berlari menuju ke dermaga karena para penambang itu berhasil keluar dan mulai mencoba mengejar mereka. Lalu saat mereka berdua tiba di dermaga, tanpa berlama-lama Umu dan para marinir berusaha menembaki para penambang untuk melindungi Arman dan Kevni. Sayangnya Kevni malah tak sengaja terjatuh. Hal itu membuat dia berhasil ditangkap oleh para penambang. Dan saat Arman sedang bernegosiasi dengan para penambang tersebut, Umu malah menembaki para penambang hingga salah satu dari mereka menyerang Kevni dengan menggunakan pisau yang membuat Kevni akhirnya meninggal dunia. Tampaknya Umu tak terlalu peduli dengan hal itu karena Kevni sudah berjanji bahwa ia yang akan bertanggung jawab jika mereka pergi ke Spanyol. Sementara Yonka terpaksa harus membuat Arman pingsan agar mereka bisa membawanya kembali ke dalam kapal selam karena sebentar lagi matahari mulai terbit. Singkat cerita, setelah Arman terbangun dari pingsannya, ia akhirnya menceritakan pada Felix dan Rana bahwa Kevni kini sudah meninggal dunia. Yang mana itu membuat mereka berdua sangat merasa kehilangan karena jika bukan Kevni yang mengajak mereka untuk ikut ke dalam misi, maka mereka kini mungkin sudah lenyap akibat bencana badai matahari. Sementara itu, ketika Umu kembali mengecek komputer, ia menemukan ada sebuah pesan yang dikirimkan oleh NATO pada Kapten Erenai, sehingga ia pun segera mengumpulkan semua orang untuk membahas tentang pesan tersebut. Karena sepertinya misi mereka dan pertemuan mereka dengan kelompok Arman sudah direncanakan sejak awal. Di dalam pesan itu, Erenai mendapat perintah dari NATO untuk menyelamatkan Kevni karena mereka membutuhkan pengetahuannya dalam membentuk kehidupan baru di dalam laut. Yang mana hal itu menjelaskan bahwa NATO dan Kevni sudah lama bekerja sama demi menyelamatkan diri dari bencana badai matahari. Di tengah rapat itu, Arman yang mengamuk tiba-tiba datang dan mencoba
mencoba menyerang Umu karena menurutnya Umulah yang sudah membuat Kevni meninggal dunia. Sehingga Umu terpaksa menyuruh anak buahnya untuk menahan Arman di dalam sebuah ruangan. Melihat hal itu, Felix dan Rana mencoba melakukan protes pada Umu, bahkan mereka mengancam bahwa mereka tak akan membantu Umu dalam menumbuhkan tanaman hidroponik jika ia tak melepaskan Arman. Yang mana hal itu membuat Umu sangat kesal dan ia pun juga mengancam jika mereka tak mau membantunya maka ia tak akan memberi mereka berdua makanan. Umu kemudian menyuruh Altan dan anak buahnya yang lain untuk mempelajari tentang cara bagaimana menanam tanaman hidroponik, tetapi sayangnya mereka semua malah stres dan kebingungan. Bahkan mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan peralatan yang ada di buku itu, karena selama ini mereka tak pernah mendapatkan pelajaran tentang cara menanam tanaman. Sementara itu, ketika Arman sedang ditahan di dalam ruangan, ia sempat mendengar percakapan dari beberapa marinir yang mengatakan bahwa ada 2 torpedo yang telah menghilang, dan tampaknya ia mulai tahu apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh Umu, sehingga Arman pun menyuruh Felix untuk memanggil Yonka. Lalu saat Yonka datang, dia pun mulai menceritakan banyak hal mulai dari Umu yang terus menyudutkan Kevni dan para ilmuwan lainnya, dengan mengatakan bahwa mereka menjalankan misi rahasia hingga 2 torpedo yang tiba-tiba menghilang yang mungkin ditembakkan oleh Umu untuk menyerang kapal selam lain saat mereka berada di wilayah laut Bulgaria. Tampaknya Umu sengaja melakukan hal itu karena sebenarnya ia tidak peduli dengan semua orang yang ada di kapal selam, melainkan ia terobsesi untuk menjadi seorang pemimpin, dan jika mereka membiarkannya terus berkuasa, ada kemungkinan bahwa Umu akan mengorbankan siapapun demi menyelamatkan dirinya sendiri. Awalnya Yonka sempat tak percaya dengan perkataan Arman karena ia sudah lama mengenal Umu, bahkan ayahnya sendiri juga percaya padanya. Tetapi di sana Arman memiliki ide agar ia bisa membuktikan bahwa Umu sebenarnya tak peduli dengan mereka semua, dan dia pun menyuruh Yonka untuk segera memanggilkan Umu karena ia ingin membahas tentang Felix dan Rana. Beberapa saat kemudian Umu akhirnya datang ke tempat Arman, di mana di sana ia pun melepaskan borgol Arman. Bahkan dia juga membawakan sekaleng makanan, lalu ia menyuruh Arman untuk membujuk Felix dan Rana agar mereka berdua mau membantunya mempersiapkan peralatan untuk menanam tanaman hidroponik. Di sana Arman sempat memancing emosi Umu hingga Umu mulai menceritakan tentang masa lalunya ketika ia kehilangan kedua orang tua serta adiknya yang masih kecil, karena dulu ia merupakan salah satu korban dari genosida yang dilakukan oleh negara lain, sebelum akhirnya ia dibawa oleh Kapten Erenai dan dimasukkan ke dalam akademi militer. Setelah mengetahui masa lalu Umu, Arman semakin yakin bahwa Umu tak layak untuk menjadi pemimpin, karena ketidakstabilan dalam dirinya bisa membuat semua orang yang ada di kapal selam berada dalam bahaya. Yang mana hal itu membuat Arman terpaksa harus membujuk Umu untuk mencari tahu apakah ia peduli dengan anak buahnya sendiri. Arman mengatakan bahwa ia akan meminta Felix dan Rana membantu Umu menyiapkan tanaman hidroponik, asalkan Umu mau mengeluarkan 2 anak buahnya, yaitu Altan dan 1 marinir lain sebagai ganti atas kematian Kevni dan juga Sam. Awalnya Umu tak terima dengan hal itu, namun saat Arman mengatakan bahwa ia juga tahu tentang Umu yang telah menembakkan torpedo untuk menyerang kapal selam lain, Umu akhirnya setuju dengan permintaan Arman bahwa ia akan mengeluarkan Altan dan juga 1 marinir lain. Tanpa disadari, ternyata suara mereka didengar oleh para marinir yang lain, yang mana hal itu membuat Umu tak bisa mengelak bahwa ia baru saja menjual anak buahnya demi kelangsungan hidupnya sendiri, dan gara-gara hal itu semua orang pun mulai memanas, bahkan mereka hampir saling menembak satu sama lain. Arman kemudian berusaha menenangkan para marinir karena jika mereka terus seperti ini maka mereka semua tak akan bisa selamat dari bencana tersebut, dan pada akhirnya Arman berhasil membuat para marinir menjadi tenang. Sementara Umu kini ditahan di dalam salah satu ruangan. Karena Yonka merupakan orang dengan pangkat tertinggi, ia akhirnya ditunjuk sebagai kapten yang baru menggantikan Umu. Lalu Yonka dan Arman mencoba bekerja sama untuk memecahkan pesan rahasia yang diterima oleh Kapten Erenai sebelumnya, agar mereka bisa mencari tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pesan tersebut. Tampaknya misi yang diberikan pada kapal itu memiliki rute yang sama dengan misi yang dilakukan oleh kelompok Arman, yang mana hal itu menjelaskan bahwa Kevni memang memiliki hubungan dengan orang-orang yang berasal dari NATO. Dan ketika mereka berhasil memecahkan pesannya, mereka pun menemukan ada sebuah nomor telepon rahasia di sana. Yonka kemudian menyuruh para marinir untuk membawakan kapal selamnya menuju ke permukaan agar Arman bisa menghubungi nomor telepon tersebut menggunakan telepon satelit milik Kevni. Dan setelah mereka terhubung, tanpa disadari ternyata orang yang ada di balik telepon itu merupakan ayah Arman yang berhasil
berhasil selamat dari bencana badai matahari. Ayah Arman pun mengatakan bahwa mereka memang sudah lama mengetahui tentang bencana badai matahari, dan karena Kevni kini sudah meninggal dunia, ia pun menyuruh Arman untuk datang ke suatu koordinat yang ada di Laut Hindia, sambil mengatakan bahwa tempat itu merupakan dunia baru yang sudah dibuat oleh ayah Arman untuk menyelamatkan peradaban umat manusia. Setelah selesai menelpon, Arman menceritakan semua yang dikatakan oleh ayahnya pada Yonka dan yang lain. Namun di sana ia memperingatkan agar mereka tak terlalu percaya dengan perkataan sang ayah, karena selama ini ia tahu bahwa ayahnya bukanlah orang yang baik, bahkan dia rela melakukan apapun demi mewujudkan keinginannya. Meski begitu, ia tetap akan menuruti perkataan Yonka, karena sekarang Yonka lah yang menjadi pemimpin di kapal selam tersebut. Sehingga mereka akhirnya sepakat untuk mengambil benih tanaman yang ada di Norwegia terlebih dahulu. Lalu setelahnya mereka akan pergi ke lokasi yang diberikan oleh ayah Arman. Singkat cerita, ketika mereka tiba di Norwegia, Arman berencana pergi ke gudang kiamat itu bersama Rana dan satu orang marinir saja, karena mereka masih belum tahu apakah tempat itu aman bagi mereka semua, dan dia juga memperingatkan pada Rana jika terjadi sesuatu, maka ia harus segera kembali ke kapal tanpa memperdulikan dirinya. Dan beberapa saat setelah Arman pergi, tiba-tiba Altan melihat ada sebuah torpedo yang sedang mengarah ke kapal selam mereka, dan tampaknya torpedo itu merupakan serangan balasan dari kapal selam yang diserang oleh Umu sebelumnya, yang mana hal itu membuat para marinir terpaksa harus menjalankan kapal selam agar mereka bisa menghindari dari serangan tersebut. Di saat yang bersamaan, ketika Arman dan Rana hendak pergi menuju ke gudang kiamat, betapa terkejutnya mereka karena di sana sudah ada beberapa orang yang sedang memasukkan barang ke dalam pesawat. Sehingga Arman menyuruh Rana untuk segera kembali ke kapal selam, sementara ia berencana untuk bernegosiasi dengan orang-orang itu. Kemudian ketika Arman menemukan lokasi gudang kiamat, ia pun bertemu dengan dua orang tentara, di mana salah satu tentara itu malah menembak Arman sambil mengatakan sesuatu padanya, yang mana hal itu membuat Arman langsung teringat dengan perkataan sang ayah tentang dunia baru, dan film pun bersambung.